Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sebadan kaula amul jaaki, para kiai, para asatidz, wa akhusu bidzikri al-mukarram khadimu hadzal ma'had Kiai Haji Hanif Suudi beserta keluarga ipon, juganan Kiai Kurdi, juganan para kiai-kiai lain. Sebetul kaula tak bisa nyebut situng persitung, namun tak ngurangi rasa hormat boten kaula. Juganan sebutan kaula amul jaaki, tokoh masyarakat, wabil khusus kepala desa Patapan, sejugan boten kaula amul jaaki, para hadirin hadirat sedajana sebutan kaula amul jaaki. Alhamdulillah pada malam hari ini boten kaula sareng panjenengan sedaja bisa hadir ke tempat Kak Dinto dalam rangka haul akbar, juganan menghadiri majelis zikir dan salawat Zikrul Muhibbin yang dipimpin oleh beliau Kiai Haji Hanif Suudi. Mudah-mudahan kehadiran guleban panjenengan sedaja eca tetak amal bagus seibales sareng Allah kalaban balesan selangkong sampurna. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam ngireng kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah seampon abakta manusia dari alam kekufuran menuju alam keimanan dan keislaman. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sedaja sebutan kaula amul jaaki, gula ben panjenengan sedaja semangken panika hidup di masa di mana banyak sekali problem dan tantangan, baik yang berkaitan kelaban akidah, yang berkaitan kelaban amaliyah, maupun yang berkaitan kelaban akhlak. Yang berkaitan kelaban akidah, akidah oning bohi. Napa akidah bu? Akidah ini ke soal keyakinan, keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Rasulullah, keyakinan kita kepada adanya hari kiamat dan lain-lain. Lah ini kemangken kita punya tantangan besar bu. Apa sebab? Sebab di era seperti mangken, era digital, era Facebook, YouTube, agaduan YouTube napa punten bu? Facebook agaduan, WA agaduan. Nah, pernah ningali YouTube punten? Nah, pernah sih. Berarti tepat gue berbicara nih kemangken. Di era digital seperti mangken, para ibu sedaja, berbagai macam aliran, berbagai macam kelompok yang menyimpang dari akidah ahlus sunnah wal jamaah mangken ini secara bebas menyebarkan paham-pahamnya, mengajak guleben panjenengan untuk ikut kepada mereka. Bahkan tidak hanya aliran yang menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah, tetapi aliran paham-paham yang sudah menyimpang dari semua agama. Ada informasi yang cukup menyedihkan, sangat menyedihkan sekali.
Ternyata mangken nikah ibu-ibu sedaja pun mulai ada, bahkan banyak nak kanak muda saya memilih berpaham ateis. Oning ateis bu, ateis nih orang tak percaya ke pengiran, tak percaya cek nanti beda hari kiamat. Lah ini kan makin sudah ada bu. Mila di era seperti sekarang guleben sampean butuh memperkuat iman. Iman nih para ibu sedaja nikmat Allah yang paling besar dek guleben panjenengan. Dan iman nih menjadi kunci guleben panjenengan masuk surga. Makilah bagus sedek remah, asedekah senapa triliun. Kalau tidak ada iman tak kira masuk surga. Makanya debun Kanjeng Nabi, la tadkhulu al jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan masuk surga kecuali kalian beriman, dan kalian tidak beriman sempurna kecuali kalian saling mencintai. Milan dari kadin tong ireng iman guleben panjenengan dirawat, dijaga, diperkuat. Ben iman ini juga debun Kanjeng Nabi diberikan hanya kepada orang yang dicintai oleh Allah. Innallaha yu'tid dunya liman ahabba wa liman yuhibbu wa la yu'ta al iman awiddin illa liman ahabba. Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada siapa saja, kepada orang yang dicintai ataupun yang dibenci. Buktena banyak orang kafir, orang non muslim, orang yang tidak beriman tapi tujuannya banyak. Tapi pun urusan dunia diberikan oleh Allah kepada siapa saja. Sampean tahu saere bu, tahu saere, karena memang oleh Allah diberikan kepada siapa saja. Wa kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbuka mahdhura, debun Allah di Al-Qur'an. Kalau urusan tentunya diberikan ke siapa saja, tidak ada yang bisa menghalangi Allah untuk memberikan kepada siapa saja. Tetapi Nabi mengatakan wala yu'ta al-iman illa liman ahabbah, dan Allah tidak memberikan iman kecuali kepada orang yang dicintai oleh Allah. Tapi gue leban sampean kota sokor mungkin kota aja gede ke iman nih kah. Jangan sampai iman nih menjadi lepas. Guleban panjenengan pertahankan sampai guleban panjenengan ngadep dak ka ajuna Allah Subhanahu wa taala kalaban apekta iman ban Islam. Manabi ketika wafat guleban panjenengan apekta iman ban Islam, le ini kesukses yang sesungguhnya, Bu. Kalaupun pian adi artasi banyak triliunan debak kacauan langi, tapi wafat dalam keadaan tidak membawa iman, gagal odin sampean, gagal odi guleben sampean. Milan dari kadinto harus iman harus selalu dijaga, diperkuat, diperkokoh. Bagaimana memperkuat iman? Berdua cara nah. Napa? Bil fikir, dengan berfikir. Nomor dua dengan berzikir. Milana Kiai Hanif mengajarkan guleben samjenengan untuk berzikir, membaca la ilaha illallah, karena memang debuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita memperbaharui iman, memperkokoh iman, salah satunya adalah dengan berzikir la ilaha illallah. Sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana, bagaimana kita memperbaharui iman kita? Nabi mengatakan, jaddidu imanakum bikatrati dzikri la ilaha illallah. Perbaharui imanmu, perkokoh imanmu dengan memperbanyak membaca la ilaha illallah. Tetapi benikun ketika ben Kiai Hanif Bu semaos la ilaha illallah, itu lemah panjenengan pabanyak cukan maos la ilaha sehingga iman gulben panjenengan kokoh kuat sehingga wafat ngadep dak ka ajuna Allah dalam keadaan husnul khotimah. Nah ini pertama saya perlu sampaikan.
Senomor 2 berkaitan kalaban amaliyah. Ini kecukan mangken banyak tantangan-tantangan. Mangken cukan banyak aliran-aliran se mempermasalahkan amalan-amalan seperti kaula sareng panjenengan laksanakan. Contohnya apa? Peringatan Maulid Nabi dibilang sesat, bid'ah. Setiap yang bid'ah sesat. Begitu juga haul, mungkin kan haul akbar. Haul itu tidak ada pada masa Nabi. Setiap yang tidak ada pada masa Nabi itu bid'ah. Setiap yang bid'ah itu sesat. Begitu juga yang lain, misalnya tahlilan. Lah ini kan makin banyak, Bu. Kelompok-kelompok yang mensesat-sesatkan amaliyah-amaliyah yang sudah kita laksanakan, diajarkan oleh para guru-guru kita semenjak dulu sampai semakin. Padahal para ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita di pesantren-pesantren, meskipun tidak menyebutkan dalil, kak disesetuju, nah semua amalan si lakoni guleban panjenengan setuju na beda dalil, dalillah. Contohnya nabu peringatan Maulid Nabi, neke kocak sesat. Padahal memperingati Maulid Nabi kak dinto pada hakikatnya apa? Ungkapan kegembiraan kelaban kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ben panika diperintahkan di Al-Quran. Napa di Al-Quran? Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dabun Allah dalam Al-Quran, qul katakanlah Muhammad bifadlillahi dengan anugerah Allah, wa birahmatihi dan rahmat Allah, falyafrahu hendaknya mereka bergembira. Dabun ahli tafsir, dabun ulama, birahmatihi ini kan maknanya adalah Nabi Muhammad. Rahman ini kan ditafsiri dengan Nabi Muhammad. Anama tafsiri Rahman ini kan Nabi Muhammad karena di dalam ayat lain Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak aku utus kamu Muhammad kecuali menjadi rahmah bagi seluruh alam. Berarti Nabi Muhammad adalah rahmah. Dalam hadis Nabi juga mengatakan, ana rahmatun muhdat, saya ini adalah rahmah yang dihadiahkan oleh Allah. Makanya sangat tepat kalau ayat wa bi rahmatihi ditafsiri kalaban Gusti Kanjeng Nah, i dalam ayat kadin toh guleban panjenengan pakon gembira dengan rahmat Allah. Rahmat Allah ai siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuganan peringatan Maulid Nabi termasuk majelis sholawat ketika dintoh. Panapa tujuannya? Tujuannya adalah untuk meningkatkan hubungan guleban panjenengan kalaban Gusti Kanjeng Nah, supaya guleban panjenengan semakin cinta ke Rasulullah. Ikatan guleban panjenengan kalaban Rasulullah semakin kuat, terutama di masa seperti semangket, masa yang penuh fitnah, masa yang penuh dengan problem dan tantangan-tantangan. Masa ketika dinto semakin parloh guleban panjenengan untuk memperkuat ikatan, memperkuat koneksi hubungan kalaban Gusti Kanjeng Nah. Apa sebab? Sebab tidak ada manusia yang peduli dengan keselamatan kita melebihi kepedulian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sobong Bu, sampean nyari ke Kak Mabai, orang yang paling peduli ke keselamatan guleban panjenengan melebihi Rasulullah sobong. Makanya di Al-Qur'an Kanjeng Nabi ini kayak sifatin apa? Azizun alaihi ma anittum laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah azizun alaihi ma anittum, terasa berat kepada Rasulullah mana bini ngale umat menderita. Harisun alaikum, Rasulullah sangat menginginkan keimanan dan keselamatan umatnya. Raufur rahim, sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Sampai-sampai dalam hadis perhatian Rasulullah dek umatnya, saking pingin Rasulullah kaangkui umat dek anto selamat. Rasulullah ada bu matali wa matalukum,
kama tali raujulin awqada naran faja'ala al-janadib wal farashu yaqa'na fiha wa huwa yadhubbuhunna anha wa ana akhidun bihujazikum wa antum tafallatuna min yadi. Dawuh Kanjeng Nabi perumpamaan sing kok ben abon kapiretang umat pada ben orang sing halau berusaha untuk nyelamat aki hewan-hewan seseneng ntar ke apoi. Biasan beda apoi, biasan nikah hewan ada beberapa hewan belalang entar ke apoi. Di orang niki selamat aki supaya tak entar. Nah, Kanjeng Nabi seniki juga dawuh Kanjeng Nabi. Engkau ria kaula saya dawuh Kanjeng Nabi selalu berusaha menghadang agar tang umat tak ada si masuk neraka. Hanya saja wa antum tafallatuna min yadi, tapi ibadah tetap selepas dari tangan. Dawuh Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi ibadah tetap belecar ke neraka. Nah, karena Kanjeng Nabi oning cek bada umat tetap belecar ke neraka, maka Kanjeng Nabi ada buli kulli nabiyyin da'watun mustajabah wa ana wa fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa ana ihtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah wa hiya nailun insyaallah man mata wa lam yusyrik billahi syai'a. Dawuh Kanjeng Nabi, setiap nabi ini kesareng Gusti Allah paringi doa, paringi hak untuk doa semesta terima bi Allah. Jadi mau nabi atuan ini kan pasti terima bi Allah. Dan semua nabi sudah mengambil itu di dunia. Sementara saya sengkok dawuh Kanjeng Nabi, ihtaba'tu da'wati, aku simpan doa ini. Supaya apa? Pagi nang hari kiamat bisa memberi syafaat kepada umatku. Dan syafaat ini akan diperoleh oleh umatku, pokoknya dia mati dalam keadaan iman. Dalam satu hadis lain, ibu saudara, Nabi ngadabu khayyirtu baina syafa'ata wa baina ayyadkhula nisfu ummati al jannah fa fakhtartu syafa'ata li'annahu a'ammu wa aktar atarawnaha lil muttaqinal mu'minin la walakinnaha lil mudnibin al khatta'in. Dawuh Kanjeng Nabi, saya ini pernah diberi pilihan oleh Allah antara separuh umat saya masuk surga dengan saya diberi hak memberi syafaat, memberi tolong ke umat dah. Maka Kanjeng Nabi ada bu ikhtartus syafa'ah, aku memilih memberi syafaat. Apa sebab? Muntang umat separuh dijamin masuk surga, ya sudah masuk surga, tapi separuhnya bagaimana? Artinya Kanjeng Nabi ini kita hanya mikir sebagian umat mendahulukan kepada sebagian yang lain, tidak, semua umatnya dipikirkan. Bahkan tidak hanya yang takwa kepada Allah, bahkan umat tersegi tong nyeletong ini kayak pikir Kanjeng Nabi bu, umat tersegi banyak tuh sana ini kayak pikir. Bahkan dalam satu hadis juga disampaikan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di dalam kitabnya An-Nurul Mubin fi mahabbati sayyidil mursalin, Kanjeng Nabi ini diperlihatkan umatnya. Akhirnya oning Kanjeng Nabi beda umat teh bagus, cek bagus, beda umat teh siki tong nyeleweng, beda cek sarana. Maka Kanjeng Nabi nyuwun, ya Allah nyuwun paringi hak untuk memberi syafaat. Karena abdina ya Allah benih kon mikir tang umat sikus bagus, saya tak bagus pikir Kanjeng Nabi bu. Maka dalam hadis ki pun dibuaki atarawnaha lil muttaqinal mudnibin lil muttaqi lil mu'mininal muttaqin. Apa kamu mengira syafaat itu hanya diberikan kepada orang mukmin yang bertakwa? Tidak, dengan Kanjeng Nabi. Tetapi ia juga untuk orang-orang Islam yang ahli dosa, juga difikirkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi melan kuleben panjenengan. Di zaman seperti semangken semakin perlu untuk memperkokoh ikatan hubungan kalaban Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin penting kuleben panjenengan untuk menghadiri acara-acara majlis salawat ketimangken kadinto, supaya semakin tinggi kecintaan guleban panjenengan dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama nih bu ibu,
Bu ibu nika mesti mun beda acara-acara berkaitan kalaban Gusti Kanjeng Nabi nika harus paling semangat Bu. Apa sebab? Manabi sampean mau sejarah sebelum Islam dengan setelah Islam. Sebelum Islam Bu, orang bini sangat dihinakan. Orang bini beda dikatakan tidak boleh dapat warisan. Orang bini sebelum Islam dipendem hidup-hidup. Orang bini sebelum Islam ada yang diperlakukan seperti barang. Tapi Nabi Muhammad datang mengangkat derajat perempuan. Bahkan Nabi mengatakan apa? Khairukum linisaikum. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada perempuan. Nabi juga mengatakan an-nisa'u syaqaiqur rijal ma akramahunna illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Perempuan itu sama dengan laki-laki. Tidaklah memuliakan perempuan kecuali orang yang mulia, dan tidak menghinakan perempuan kecuali orang yang hina. Ini kedawun Gusti Kanjeng Nabi. Makanya kemudian setelah Islam datang, perempuan sangat-sangat dimuliakan. Milna orang bini nika termasuk orang si kotuh paling semangat kalau ada acara-acara berkaitan kalaban Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Karena seandainya tidak ada Rasulullah yang mengangkat derajat perempuan, mengajak memuliakan perempuan, bisa jadi sampai semangken perempuan masih diposisikan sebagai kelompok yang terhina. Mengkana terima kasih ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah ini berkaitan Maulid Nabi. Berarti Maulid Nabi majlis salawat. Lah ini keguleban panjenengan tak usah ragu kelaban ajakan-ajakan sebagian kelompok kaangkui meninggalkan peringatan Maulid kaangkui meninggalkan majlis salawat. Begitu juga haul ini kepada si mempermasalahkan Bu. Bahwa si mengatakan haul nggak ada pada masa Nabi. Padahal di dalam hadis ada disebutkan di dalam Syarhis Sudur bahwa Kanjeng Nabi ini ke setiap tahun fi kulli haulin itu datang ke syuhada Uhud. Jadi haul itu sudah ada, asal usulnya pada masa Nabi sudah ada. Yaitu Kanjeng Nabi fi kulli haulin yazuru syuhada Uhudin. Nabi setiap tahun berkunjung berziarah ke para orang-orang mati syahid di perang Uhud. Lalu kebiasaan ini dilanjutkan oleh sahabat Abu Bakar, dilanjutkan oleh sahabat Umar, dilanjutkan oleh sahabat Utsman, dan terus sampai semangken ada peringatan haul akbar ketika malam mangken gak dintoh. Tentu ini juga ada dasarnya. Ben haul gak dintoh para ibu sedaja memiliki manfaat banyak, baik yang kembali kepada yang wafat maupun yang kembali ke orang seodi. Nah apa sih beli ke orang si wafat? Iki bacaan yang sampean baca, bacaan Yasin, bacaan istighfar, sodakoh yang sampean berikan, itu semuanya akan sampai kepada orang yang mati. Dalil banyak Bu. Yang pola malam bulan nih Kak, mohon maaf, aslinya bulan nih kebenih tukang ceramah. Bulan nih Kak biasa ngisi kajian keaswajaan. Jadi mau tanda colocona kada ke holil Yasin ki maklumi Bu ki. Tapi jangan ngantok sampean ki. Jangan ngantok. Gula ini kan ngisi keaswajaan. Keaswajaan ini kenapa? Menjelaskan dalil-dalil akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan amalan-amalan gulban panjenengan nikah. Membuktikan kepada mereka-mereka yang mengatakan bahwa tradisi-tradisi, amalan-amalan di kalangan masyarakat Nahdlatul Ulama ini semuanya ada dalilnya, semuanya ada dasarnya. Ini kalau kau gula ini Bu. Tapi serang Kiai Hanif, pakon mbak nyoba ceramah, kingireng, kun nyoba sini kali ya. Kan tak apa-apa Bu ki. Sepenting jak ngajak kesesatan. Nah, haul bani Bu, manfaatnya sangat besar. Kepada orang yang meninggal sangat besar manfaatnya.
Karena dalam hadis dikatakan mal mayyitu fil qabri illa kal gharikil mutaghawwish tantadhiru da'watan talhaquha min abin au ummin au sadiqin au qaribin fa idza lahiqathu kana ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Dapun Kanjeng Nabi orang wafat niki seperti napa? Orang yang tenggelam minta tolong. Bodo orang itasek minta tolong, Bu. Coba bi sampean mun bodo orang itasek minta tolong, bi sampean nyintaren. Beri pilihan. Pak, saya lagi tenggelam kasang. Empian milih paringi obang 1 triliun atau bi gule pongke ke atas kapal. Milih kamu, Bu. Milih pongke ke atas kapal kina bunten. Meskipun tak oleh pese 1 triliun. Sen kecugan orang ketika wafat sudah nggak penting, dunia lah tak penting, Bu. Maka namun orang mati keremi doa dewun Kanjeng Nabi, mereka ini kebungana lebih bunga tempeng paring itunya ban esena. Karena dunia ada gunanya pun bagi mereka. Bagi mereka si paling penting adalah pahala. Adalah pahala, Bu. Ikeremi sodak, hadiah pahala sedekah, pahala istighfar dan semacamnya. Nikah si paling mabunga ada ka orang seampon tinggal tunya melan cek kesengkah panjenengan hadir dak ka haul mendoakan benga sepo guleban panjenengan sopaja benga sepo guleban panjenengan bunga seneng kalaban panapas kelaku sareng guleban panjenengan sedaja. Lah nikah haul pak bercerita Bu ini dalam kitab I'anatut Talibin disebutkan di dalam kitab I'anatut Talibin kasebedo orang amimpeh orang soleh tentu nih Bu amimpeh dalam mempena ahli kubur nih keluar dari kuburnya keluar mile bareng yang gak jelas apa saya pele ternyata berde situng nih saya tak mile intar bi orang soleh nih Kang Pak karuan apa saya pele orang kasah kasah orang mile kiriman hadiah hataman Quran istighfar sedekah dari keluargana. Lo sampean mata ikut milih. Gula pun cokop dari napang. Anak gula tiap hari selalu hataman Quran hadiah ke gula. Ini kan cepon orang ini kan. Lo ini kan anak gula ini kan jualan di pasar. Bangun kemudian jaga Bu. Orang ini jaga penasaran. Peungkunan beri pasar. Nyintari ke pasar ternyata betul ada seorang anak di pasar lagi berjualan bibirnya sambil bibi kebian nyentaren bi orang laki ini katanya akin sampean anak apa laku bi kebian ketika awal jual gula sambil mau Quran ekerema tidak ka orang sepo boten kaule sampun tinggal dunya. Yakin kemudian orang ini mimpi ini bener dan bahwa hadiah Fatihah itu sampai akhirnya orang soleh ini kan ketika asarin amin pepole ketika amin pepole nikah orang sekelak tak norok milih ikut milih ternyata kenapa katanya gibi orang nih Kang Pak sampean semakin mah ikut milih potraten gula pon sete lah sampun jaga yentari bi orang nih Bu bi orang nih yentari ke pasar ternyata anak nih pon sobung sengiremi hataman Quran dek orang sepona sehingga orang sepona parlo kaangkui ikut memungut hadiah-hadiah yang dikirimkan dari tunya seberupa kiriman Fatihah, istighfar, bacaan Quran dan semacamnya. Nika disebutkan di dalam kitab I'anatut Talibin. Berjukan lah ini paling penting juga disebutkan di dalam syarah Ratibul Haddad. Nika di masa Nabi Isa Bu, nika Nabi Isa lewat di satu kuburan. Ternyata kuburan ini lagi disiksa oleh malaikat. Karena saking banyaknya dosanya orang yang di kuburan itu. Nah terus setelah beberapa tahun kemudian Nabi Isa lewat lagi. Ternyata mangken pun tak disiksa. Malah justru dimuliakan yang datang malaikat rahmat. Penasaran Nabi Isa. Anak ma'auba. Dulu disiksa mangken ten. Ternyata orang nikah ketika sedah atingkel anak potoh
Le anak potona nikah oleh ibunya dimasukkan ke sekolah. Le semakin pon belik pon oning maos bismillah. Pon oning atuaki orang sepona. Loh, gara-gara doa anak poto nikah orang tuana seesek saya dalam kubur ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala isapora. Milo nangireng mana bi beda haul, beda tahlilan, beda perkumpulan se atua aki dek orang sepo guleban panjenengan kotu semangat. Lah ini kesekatan kalaban amaliyah seterakhir bu karena malam jadi genik sukoni. Seterakhir berkaitan kalaban akhlak. Kalaban akhlak mangken nih ke para ibu sedaja ampun banyak orang-orang se berani mencaci maki ulama. Loh ini gue sampaikan di mana-mana. Gue ketika epakon abe berbicara tetap gue nyinggung nih kak. Karena makin luar biasa bu. Di media sosial, di Facebook, di YouTube, melalui WA banyak orang-orang bengal mencaci maki ulama. Padahal debuna Imam Ibnu Asakir di dalam kitab Tabyinu Kadzibil Muftari fima nusiba lil Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Kasa Imam Ibnu Asakir ada buna apa? Luhumul ulama'i masmumah. Dagingnya ulama ini keberacun bu. Artinya apa? Mun guleban panjenengan suka mencaci maki ulama, mencaci maki aulia nih kepada guleban panjenengan pada ben nginom racun. Sama halnya guleban panjenengan bunuh diri minum racun. Mungkin hati-hati, jangan sampai sampean ikut terlibat dalam hal apapun di situ menjelek-jelekkan ulama, mencaci maki ulama. Bendebun Kanjeng Nabi orang kalau mencaci maki ulama jauh dari ulama ini bakal epari ujian. Pertama artana tak berkah. Mun jauh dari ulama. Nomor dua kenapa? Akan diberi pemimpin yang zalim. Jadi mun pemimpinnya zalim, sampean jak laku manglo pemimpin tok. Apakah sampean menjauh dari ulama atau tidak? Sampean ikut terlibat dalam caci maki terhadap ulama apa tidak? Lah ini kesenyebab aki kemudian yang terangkat justru pemimpin-pemimpin yang zalim. Jadi jangan hanya menyalahkan pemerintah tapi juga salahkan diri kita yang semakin jauh dari ulama, semakin jauh dari aulia, bahkan kita ikut mencaci maki ulama, mencaci maki aulia. Yang terakhir yang paling parah, yang paling mengkhawatirkan adalah apa? Khawatir meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Ini kalau orang menjauh dari ulama suka mencaci maki ulama. Bahkan bercerita karena nikah kait buru ibaca Syekh Abdul Qadir Jailani ji. Baca napa qasidah kangkui Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Sampean oning ki Bu. Syekh Abdul Qadir Jailani oning. Tak oning tapi sekut nyebut ki. Sekut mereng ki. Oning anak Syekh Abdul Qadir Jailani mak bisa jadi sultanul aulia, rajanya para wali. Ternyata cerita sederhana bu. Syekh Abdul Qadir Jailani ini punya kancah dua. Situng ini kenyamana Ibnu Osrun, situng kenyamana Ibnu Sakko, situnga Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Telok nikah intar aziarah acabis dak ke situng wali. Nyamaipon Al-Imam Yusuf Al-Hamadani. Ternyata telok orang ini punya niatan yang berbeda-beda. Ibnu Sakko nih orang cerdas bu, orang pinter. Adi tujuan engkau antara ke Imam Yusuf Al-Hamadani ingin menguji keilmuannya. Sampai di mana keilmuannya? Ibnu Osrun nih bu, antara ke Imam Yusuf Al-Hamadani tujuannya ingin didoakan supaya kaya. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani acabis dek ke Imam Yusuf Al-Hamadani semata-mata intara ngambri barokah. Berangkat setelok sekancaan bu. Karena Imam Yusuf nika orang wali maka pangki. Tujuna orang setelok nika pangki. Lalu ada bu Ibnu Sakko, kamu datang ntar ke kok. Tujuna ingin nguji tentang keilmuan. Kamu akan bertanya masalah ini dan masalah ini dan jawabannya begini dan begini. Saya melihat di antara kedua matamu ada kekufuran.
Kemudian ke Ibnu Usrun, dan kamu Ibnu Usrun, kamu datang ke sini ingin minta didoakan supaya soki. Kamu nanti akan jadi orang kaya Ibnu Usrun. Sampai kamu hampir tenggelam dengan kekayaanmu. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani ada wa anta ya bunayya raqabatuka qadamuka ala raqabati kulli waliyyi zamanik. Dan kamu wahai anakku Abdul Qadir Al-Jailani, kamu akan menjadi rajanya para wali di zamanmu. Akhirnya Peleman bu, setelok nih kak, setelok satu si Ibnu Sakko kadisang jatuh cinta ke orang kafir. Segelok sini coba ke wali itu bu, ke ulama itu jatuh cinta ke orang kafir. Akhirnya dia masuk Kristen, kemudian wafat dalam keadaan su'ul khati. Syekh Ibnu Usrun jadi orang kaya. Syekh Abdul Qadir Jailani sampean uning di mana-mana di dunia nih kah nama Syekh Abdul Qadir Jailani selalu disebut. Ini ke dari napa? Punya husnul adab dek ulama. Milana gulu ngajak dek ibu-ibu sedajah di tengah-tengah zaman seperti mangken, di mana akhlak semakin merosot, semakin kita mendekat. Ayo kita mendekat ke ulama. Jangan sampai kita termasuk dari golongan dari orang-orang sejauh dekat ulama bu. Itu dimasukkan anak-anak guleban pancingan ke pesantren. Doakan tirakati sampean. Karena tirakat orang sepo ini kan sangat amanfaat. Banyak wali-wali orang-orang ulama besar nikah berkah doanya orang tua nih jadi seorang ulama yang hebat. Ada ulama bu, mungkin terakhir gue sampaikan lah malam nih kan. Terakhir, tapi karena nikah ke ibu-ibu, gue penting sampaikan. Ada seorang ulama, nama epon Imam Bukhari. Imam Bukhari ini kan waktu kecilnya buta bu. Panjenengan kotu oning, Imam Bukhari ini kan waktu kecilnya buta. Tapi orang sepobi ini tiap malam nangis-nangis tahajud ke Allah Ta'ala. Nyuon ke Allah Ta'ala agar putrana si Asmana Imam Bukhari ini kesembuh. Karena ibunya punya cita-cita besar. Kenapa? Imam Bukhari ingin dijadikan sebagai ahli hadis. Maka nangis tiap malam ibunya. Nangis kepada Allah. Sampai situng malam ibunya ini kayak waktu asaren erabui Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, "Bu, putrana sampean akan sembuh. Berkah tangisan sampean, berkah doa sampean di malam hari." Akhirnya betul bu, setelah ibunya ini kebangun pagi melihat anaknya ini si Asmana Imam Bukhari ini kan sembuh, kemudian oleh ibunya dimasukkan ke sekolah-sekolah, dimasukkan ke lembaga-lembaga, dipasrahkan kepada ulama-ulama yang mengajarkan hadis. Akhirnya menjadi ulama ahli hadis paling nomor 1 di dunia. Maka dikatakan oleh ulama, kitab Sahihul Bukhari karyanya Imam Bukhari menikah para ibu dikatakan ashahul kutub ba'dal Quran Sahihul Bukhari. Paling sahihnya kitab setelahnya Al-Quran nikah adalah kitab Sahih Bukhari. Milana ngireng para ibu sedajah, para bapak sedajah, di zaman seperti mangken anak potoguleban panjenengan dimasukkan ke pesantren, dipasrahkan ke Kiai Hanif nih kecugan supaya dididik akidah yang benar sesuai ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, dididik amaliyah yang benar sesuai amalan yang diajarkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, juga dididik akhlak yang benar sesuai dengan ajaran para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga anak poto guleban panjenengan pagi ketika guleban panjenengan ampun sete terutama dan ini bisa selalu ngirim Fatihah, ngirim amal-amal bagus dek guleban panjenengan. Karena juga ini terakhir, paling terakhir debun ulama bu, debun ulama pagi neng hari kiamat, di pagi neng hari kiamat beda orang tua nikah ketika nerima catatan amal kasebut nikah kaget ini dalam catatan amalnya nikah oleh gencerna ngajar kitab Fathul Mu'in, oleh gencerna ngajar kitab Tafsir Jalalain, oleh gencerna ngajar Ihya Ulumuddin,
oleh gencerna ngajar kitab Safina dan semacamnya. Kaget, heran malaikat gula ketika itu mak kutu kenal kayak Anatut Talibin, mak kutu kenal ke Fathul Mu'in, mak kutu kenal ke Tafsir Jalalain, tak kenal gula. Tapi mak beda catatan gencerna ngajar Fathul Mu'in, ngajar I'anatul Talibin. Dobu bi malaikat, bu sampean kan aga duin potrah, potran sampean ipa masuk ke Ki Hanif, bi Ki Hanif ya ciri kitab Jurmiyah, kitab Alfiyah, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, kitab-kitab banyak bu. Akhirnya potran sampean dadi ustad, sampun dadi ustad, potrana sampean ngajar mulang. Leni kebu setujon seelakoni anan sampean seteti ustad nih kak, sengajar ngelakoni kebagusan karena bi sampean nih pemasok ke pesantren setujon selain icatat amal bagus untuk aban tibi juga teti amal bagus untuk orang sepona. Maka muka-muka guleban panjenengan sedaja pareng nang agaduan anak poto sesoleh sesolehah, amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekak dinto saya bisa sampai aki petan kaulah orang lebih nanyoon pangaporang akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Muhammad. Cak kinjegan sekalian lagi kak dinto beda pemausan doa. Saya kak dimah wa may ta'allaqu bi ilmi syarif apa saya berhubungan kalaban perkara semuljah maka titi muljah. Muka-muka kalaban badana aing senang ada kak dinto, aing barokah kak dinto tetiap perantara barokana pengajian, barokana doa, barokana pernyoonan dan kula panjenengan kak dinto lebet nang aing panjenengan agaduan hajat, agaduan penyakit, agaduan setuju nang kak dinto, baik dari jualan, baik dari setuju kak dinto. Muka-muka teti syifa, muka-muka teti ya kapar juga nah, muka-muka kalaban barokah melemangken lebat aing barokah kak dinto bisa matakah hajat panjenengan. Jadi maren doa mi pola beda kesukaan aing ngereng ka ator karena benga kak dinto teti yakina infak dak kaponduk se bede kak dinto. Allahumma sholli ala Muhammad. Doa si pertama pasrah akina ka pamanda ke Haji Soleh sediri Surabaya. Pas doa kedua yang kika dintoh ya tora akina ka kakanda Fahru Rozi, Kiai Haji Fahru Rozi. Kepadanya kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi al-iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik wa la tuhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakun minal khasirin. Rabbi ij'alna muqiminas shalah ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وأحسن إلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأصولهم وفي القبور. اللهم اجعل أوصل كما قرأناه من القرآن العظيم وما حللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما قدمنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته فكاكا لهم من النار وعتقا لهم من النار وستر لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. اللهم يا لطيف التف بنا في تيسير كل عسير وإن تيسير الأشياء لك يسير. يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير وجه البشير نذير. يا من لا يحتاج بين والتفسير حاجاتنا إليك كثير. يا من لا يحتاج البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير. يا من لا يحتاج البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير. اللهم يا لطيف التب بنا في ذاك السر يا رب.
يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وأصحابه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله من مسير أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا يا الله بها جميع الحاجات. تقضي لنا يا الله بها جميع الحاجات. تقضي لنا يا الله بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها أسفل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم عافي أمة سيدنا محمد. اللهم اجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار. كفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله. واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار. وتقبل منا ما قدمنا من أعمالنا في الإعلان والإسرار. وارحمنا واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ومعلمينا واستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت العفو الغفار ويغفر. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. واختم لنا منك بالخير برحمتك يا ارحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل دعانا بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.